Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa hidup bukan hanya dari roti saja, namun dari setiap firman Tuhan yang penting untuk kami baca dan kami renungkan untuk pertumbuhan iman kami. Pimpinlah kami dalam waktu yang singkat ini Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, hari ini Jumat tanggal 5 Mei 2023, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan tentang pembelaan Stefanus. Nats Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 16. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai 10. Yang berbunyi demikian. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 9, karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika dia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, jika kita membaca perikop sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul 6, atau ketika kita mendengarkan renungan yang disampaikan kemarin, Stefanus dalam kondisi yang terdesak. Dia menghadapi tuduhan di mahkamah agama. Jemaat Yahudi memajukan saksi-saksi palsu dan menuduh Stefanus. Di pasal 6 ayat 13 dan 14, beginilah tuduhan yang disampaikan. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Demikian tuduhan yang disampaikan kepada Stefanus. Menghadapi hal tersebut, Stefanus menyampaikan pembelaannya. Ia mengatakan bahwa Allah yang Maha Mulia telah menampakkan diri kepada Abraham, yang dipercaya jemaat sebagai bapa leluhur mereka. Stefanus meringkaskan kisah Abraham hingga kisah Yusuf, di mana Allah yang dipercaya sungguh nyata hadir dalam kehidupan para leluhurnya. Allah sungguh menyertai. Bahkan dalam kisah Yusuf, Allah melepaskannya dari penindasan serta menganugerahkan kasih karunia dan hikmat. Tujuan dari ucapan yang disampaikan Stefanus tentang Abraham ialah untuk menunjukkan dari sejarah Israel bahwa memiliki bait Allah bukan sesuatu yang perlu atau bukan pula jaminan untuk menyembah Allah yang benar. Dan hal inilah berguna untuk mendukung pokok utama yang dikemukakan oleh Stefanus, bahwa karena Mesias sekarang telah datang, maka ibadah orang Yahudi di bait Allah di Yerusalem itu telah merupakan hal yang usang.
Apa yang disampaikan Stefanus adalah pembelaan iman seperti yang diberitakan oleh Kristus dan para rasul. Stefanus merupakan pelopor bagi semua orang yang membela iman Alkitabiah terhadap mereka yang menentang atau memutarbalikkan ajaran Kristiani. Dan dialah syahid yang pertama karena alasan itu. Yesus membenarkan tindakan Stefanus dengan menghormatinya di hadapan Allah Bapa di surga. Kasih Stefanus akan kebenaran serta kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya guna mempertahankan kebenaran itu sangat bertentangan dengan mereka yang kurang perhatian untuk berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan mereka yang atas nama kasih, hubungan baik, dan toleransi tidak merasa perlu untuk menentang para guru palsu dan pemutar balik kemurnian Injil hasil karya kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak contoh di sekitar kita, baik itu tokoh publik, entah itu artis, teman kita, tetangga kita, atau bahkan saudara dekat kita. Mereka rela meninggalkan iman percaya mereka demi sesuatu yang mereka anggap penting. Misalnya saja demi jabatan, demi ketenaran, demi pasangan hidup, demi kekayaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita masing-masing? Ketika kita dalam kondisi terdesak karena sesuatu hal, apakah kita mampu untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Bahkan kita mampu berani menyuarakan kebenaran yang kita pegang? Mari kita berdoa untuk Roh Kudus terus menguatkan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Dan biarlah janji keselamatan itu kami pegang seumur hidup kami ya Tuhan. Dan ajar kami juga untuk berani menyuarakan kebenaran kepada setiap orang yang membutuhkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah terus menguatkan kami untuk kami terus memegang iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, pegang teguh salib Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.